ini kita justru dari awal saya sering mengatakan kalau di PBICO jumlah modal kekuatan investasi yang tertanam itu bisa berkembang dalam jangka waktu lama. Berbeda dengan waktu saya menjalankan reguler 1 bulan, ibaratnya dagang baru gelar sebulan sudah ditarik modal sama untuk coba diperpanjang karena orang banyak kebutuhan nih Kang, saya mau ikut PBICO 3 bulan aja, udah saya ikutin 3 bulan. Kita buat program permanen selama 3 bulan. Ya, alhamdulillah seperti terjadi yang seperti saat ini. Namun untuk PBICO saya sudah sampaikan ke beberapa teman bahwa PBICO lah itu sebetulnya yang saya inginkan ke depan. Terus mengenai bentuk, apakah ada nanti bentuk kerjasama yang lain selain di PBICO? Tentunya seiring waktu dengan nanti berkembangnya koperasi BKM atau unit-unit usaha yang dikembangkan, itu akan menjadi pilihan-pilihan lain. Dalam arti bukan pilihan pengganti Pak, tapi untuk melengkapi. Sebagai salah satu contoh sekarang dengan ada Kotumbu.com, itu adalah salah satu bentuk kerjasama, inovasi bentuk kerjasama yang saya munculkan. Walaupun motivasinya adalah kita akan memberikan berupa manfaat. Akadnya adalah peserta atau anggota koperasi menitipkan modal untuk membeli produk yang mereka inginkan. Intinya sama, berinvestasi juga. Hanya saja bentuk yang kita wujudkan adalah berupa manfaat. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir 4 bulan Pak ya, 4 bulan dan sudah banyak produk termasuk yang umroh. Sudah ada yang mau berangkat bulan Mei besok, Pak Para. Nah, selain itu di Profit Barokah di BKM itu banyak program-program nantinya yang berhubungan dengan kerjasama investasi. Namun kami akan mengembangkan bentuk kerjasama itu tidak seperti kerjasama konvensional. Seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa keinginan saya pribadi adalah kita bisa melakukan kerjasama yang lebih real, atau saya mengatakan kita ingin kerjasama yang lebih sahih, gitu. Bahwa hasil yang diberikan adalah hasil dari usaha yang diikutkannya, gitu. Contoh dibuka minimarket 10 orang ikut, nanti setiap bulan mendapatkan kontribusi hasil dan mereka pun mendapatkan hasil sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh itu kan akan jadi pilihan-pilihan untuk menambah hasanah kerjasama yang kita jalankan selama ini. Lalu mengenai profit yang terpending, tentunya itu mekanismenya sudah saya sampaikan kepada teman-teman di BKM di Profit Barokah. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak silakan berkomunikasi dengan tim yang dipimpin oleh Anas, dikoordinasikan oleh Pak Haryadi yang selama ini melayani proses tentang dari mulai penarikan modal dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu lagi yang perlu kami luruskan. Sempat berkembang isu bahwa kalau mau upgrade itu harus ditarik dulu modalnya, baru dimasukkan lagi. Jadi saya anggap itu isu itu tidak benar karena kita akan kerja 2 kali Pak, repot. Kalau mau otomatis upgrade, otomatis saja. Jadi kita langsung buatkan MOU. Namun saya mohon maaf pada kesempatan ini MOU tidak seketika masuk, seketika langsung kita kirim Pak. Karena luar biasa banyak sekali aktivitas yang kita alami di sini adalah ketika harus buat MOU, ketika harus cek ID yang di-upgrade. Bahkan kemarin sampai kita sempat kesalahan kirim yang seharusnya modal sudah dikirim, sudah dikembalikan, tapi ternyata inputan data profit masih ada yang masuk gitu kan. Jadi loh kan jadi salah kirim ini 2 kali ya, untungnya yang nerima jujur jadi langsung telepon kita, Pak ini mau dikembalikan saja. Alhamdulillah. Tidak aktif. Nah, dan mengenai upgrade dan lain sebagainya, seperti saya sampaikan, silakan ada waktu kita untuk berkomunikasi dengan Anas dan teman-teman. Barangkali itu ikut sibuk juga di sini. Sampaikan, mungkin ada yang akan ditambahkan dari Pak Tony berkenaan dengan
koordinasi program koperasi PKM. Silakan. Untuk melengkapi paparan berkaitan dengan PKM ini kan Pak Tani akan menyampaikan untuk Bapak-Bapak Bupot. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali diucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan dari FKPOI maupun dari bukan anggota FKPOI yang sudah berinvestasi ataupun menjadi member dari Profit Barokah. Perkenalkan, nama saya Tony Hendrawan. Mungkin banyak yang belum kenal, baru sekedar bertemu lewat Facebook ataupun bertemu lewat email ataupun hanya melalui suara di telepon saja. Beberapa keterangan yang bisa saya tambahkan tentang perkembangan koperasi PKM saat ini, khususnya mengenai pembukaan cabang ataupun pembukaan unit usaha. Saya tambahkan bahwa waktu pertama dibukanya koperasi PKM, memang orientasi kita adalah memperbanyak anggota, Pak. Memperbanyak anggota dengan memenuhi persyaratan dari kementerian, salah satunya adalah adanya anggota di minimal 3 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai keterangan, saat ini anggota sudah ada di hampir sekitar 8 provinsi di seluruh Indonesia dengan kurang lebih jumlah anggota baik yang aktif maupun yang non-aktif. Kenapa disebut aktif ataupun non-aktif? Yang aktif adalah mereka-mereka yang sudah berbelanja di tokotunggu.com. Yang non-aktif adalah mereka yang baru hanya mendaftar, Pak, belum memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di koperasi PKM.com, yaitu salah satunya tokotunggu.com. Berkembang dengan banyaknya jumlah anggota dan terus perkembangan untuk kita memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan memulai usaha-usaha yang lain, yaitu Badan Hukum Koperasi. Hasil konsultasi kami dengan Kementerian Koperasi di Jakarta adalah tidak perlu membuka cabang dulu. Cabang baru bisa dibuka kalau di sana ada unit usaha. Siapa pelaku unit usahanya? Mereka-mereka yang nantinya menjadi anggota cabang. Nah, kami dimulai dengan konsultasi itu, akhirnya kami memposisikan untuk bagaimana caranya bukan mengumpulkan untuk membuka cabang dulu, Pak. Sebagai informasi tambahan, permohonan cabang saat ini sudah ada dari wilayah Mataram, dari wilayah Palembang, dari wilayah Papua, dan terus juga dari wilayah Tanjung Pinang. Satu-satunya yang sudah kami kunjungi untuk persiapan sebagai pembukaan calon cabang